di TK harganya lebih murah. Kalau enggak 450 ibu. Ibu ke Ernaldi Bahar atau ke lembaga-lembaga itu kalau individual 20. Tapi karena kita kerjasama, jadi Kalau ini kantor BPJS-nya sih, misalnya seorang yang punya apa kayak yang asal punya masalah sama mentalnya gitu, iya. bisa nggak kalau ini? Kalau psikologi belum Nggak termasuk ya, cover enggak BPJS. tercover. Sama kayak obat-obatan kan ada yang tidak masuk gitu ya. Saya ini kan diabetes bu. Diabetes itu maaf bu dari kecil sampai besar sampai tua itu ke rumah sakit Caritas. Obatnya kan paten. Nah sekarang diganti BPJS. Obat BPJS gimana? Kan nggak mempan bagi saya. Tubuh saya ini sudah obatnya tuh paten terus, ya kan? Jadi dikasih, saya bilang dengan dokter, makanya wong diabetes itu banyak mati, saya bilang, karena dikasih obat yang mungkin ya kan seperti saya, karena sudah paten terus, nggak mempan dokter. Dapatnya itulah, nah itu kan harganya 1.500, 3.000 ya kan? Sementara obat saya tuh Janumet sama Diamikron itu harganya jutaan ya. Jadi sulitnya gitu ya, menyamakan itu tadi. Nah sama ketika hasil pemeriksaan psikologi itu ada, ibu akan lebih mudah mengatur anaknya. Contohnya misalnya anaknya yang achiever misalnya mau menang sendiri, itu nggak bisa dengan pukulan, ancaman, hukuman, nggak bisa. Harus dengan kata-kata positif yang lembut. Ya, semakin keras kita, semakin kenceng anaknya. Ya, itu dibiarkan aja Pak. Itu seperti itu. Nanti kan anak sendiri. Semakin kita layani, semakin kita butuh, semakin menjadi. Itu seperti itu. Ya kan? Kalau masih seperti itu, ibu punya karpet nggak? Karpet yang agak tebal itu yang di lantai, kayak ibu tadi ya. Nah, tapi yang semeter kali semeter, bedong pakai itu. Tidak mukul dong, tidak ngomong, tidak apa, dia akan efek jerah. Ya di bedong sampai sini aja, belum. Jangan digibah. Ya. Bedong. Iya. Jangan dipukul, jangan. Semakin dipukul semakin jadi. Semakin kita ngomong semakin dia 5 kali ngomong. Iya. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nanyo. Kan katanya di ini. Oh iya. Di amplop itu ada alamat saya dan nomor telepon saya. Saya Esti Bu namanya. Ya. Itu kami tempelkan di situ. Ibu nanti mau video call, mau WA, mau telepon, mau ke tempat saya, monggo. WA dulu karena saya tuh sore tugasnya di Rumah Sakit Azara di Celentang itu ya. Nah itu saya dari jam 2 kadang sampai sore, kadang pulangnya aja malam ya kan. Nah nanti akan saya balas di situ. Bu saya mau ketemu. Bu ini tapi kalau kita melakukan pemeriksaan itu pasti berubah kan ini? Ya, pasti akan berubah terus kan? Justru kita harus merubah. Nah, oh ya. Ya kan? Yang tadinya kurang dari 80 harus 80. Mengapa harus 80? Itu angka minimal Bu. Supaya ibu tahu bahwa IQ anak ibu itu tinggi, skornya, perintilannya itu juga harus tinggi. Jangan IQ-nya tinggi, perintilannya rendah. Salah satunya tadi spasial ya. Spasial itu penting sekali, mengenal waktu supaya anak kita itu tidak main-main dengan yang namanya waktu. Waktu tuh nggak bisa maju, nggak bisa mundur, maju terus, ya kan? Nggak bisa ngulang lagi itu penyesalan yang ada.
penyesalan itu datang ya di Di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya, jangan sampai seperti itu. Dari kecil inilah kita melatih. Seperti ibu, saya senang sekali ibu melatih anak puasa. Senang sekali melatih anak untuk mandiri. Itu sudah baik. Bagus. Dimulai deh. Sholat 5 waktu ya toh? Dari sekarang. Jangan nanti-nanti. Ya, ada Nanti disiplin nanti. kebiasaan ya, keenaan ya nggak mau, sulit. Belajar ngaji ya toh, mengatur waktunya, bahwa hidup itu bukan sekolah saja, ada yang lainnya yang harus diperhatikan. Itu ya, kadang-kadang kita nggak ngajarin, tahu-tahu anak-anak bisa sendiri gitu ya. Nah itu iya, ada kemauan, ada motivasi sendiri. Nah itu namanya kecerdasan emosi ya. Jangan enggak. Nah, ya, saya ucapkan selamat masuk SD untuk anaknya. Tambah SD, tambah sulit, tambah semakin jauh kita dengan anak bu. Ya kan, bukan seperti TK, digendong, disayang, dicium. Di SD nanti udah jarang lagi kan. SD, SMP-nya minta ke pondok pesantren. Iya, benar. Semakin jauh, ya kan? Sudah masuk pondok pesantren, keterima di SMA sana, keterima lagi kuliah Iya, di di sana, sana. dia dapat jodoh di sana, nggak balik lagi nih, Buyar ya kan? sudah. Nah itulah anak bu, kita memang harus siap jauh dari Anak. Sekarang saya punya anak 2 bu, perempuan semua, nggak di Palembang lagi, sudah dari SMA itu berdua dengan suami aja. Mereka kuliah di Jawa, kemudian keterima di universitas di Jawa. Sekarang ini kayaknya dekat dengan orang Jawa. Jadi Dapat di Jawa. dapat kerjaan, dapat apa? Dapat kerja. kerjaan di sana. Ya kita nggak bisa nih. Kamu cuma kamu harus dia Ya. Palembang. Ini loh, apa namanya? Barang-barang mama ini kan untuk kamu semua, nggak bisa bu. Ya nggak bisa. Jadi memang kita harus siap untuk jauh dengan anak. Ingat kadang-kadang SMP itu udah minta ke pondok pesantren bu. SMP itu kita masih harus dekat dengan anak. SD, SMP itu sebenarnya. Karena pola asuh yang paling ideal itu adalah orang tua. Ya, kalau di pondok pesantren itu kan orang tuanya banyak ya. Bisa saja ada 10 ya. Kan masing-masing punya anu sendiri, dedikasi sendiri. Nah, itu. Oke, ada yang tanya? Go. Kolerisnya apa maksudnya? Koleris itu lebih pada dominasi, ya. Itu ada kelebihan dan kekurangannya, ya kan? Kita lihat kekurangannya saja bu. Kalau kelebihannya udah bagus, ya kan? Kekurangan itu nanti bisa di cover, kelemahan itu bisa di cover dengan kelebihan. Mendominasi, nah, dominasi, mau ngatur. Anak pertama ya? Itu kakaknya. Oco. Anak kedua. Biasanya gitu ya. Tapi biasanya ya. Kalau realistik itu maksudnya apa? Realistik itu realistis bu, nyata, harus. Nah, gitu. Misalnya apa anak ibu itu suka pempek, harus ada pempek. Padahal kan kalau tidak ada pempek pun dia hidup toh. Ya. Nah, gitu. Itu realistis. Pekerjaan dia nanti atau yang Sekolahnya dulu. Sekarang kan masih TK. Masih 3 tingkat lagi, SD, SMP, SMA. Nah, jadi harus realistis. Kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, SMP, SMA gitu ya. kalau misalnya investigasi itu Investigasi itu bertanya terus gitu. iya, mau mencari apa yang dia inginkan. Ya kan, investigasi. Kalau sosial itu maksudnya Sosial itu lebih pada sosial, lingkungan. jadi anaknya lebih
Iya, pandai bergaul, tapi ada yang sampai 65 tadi ya. Angkanya yang bagus 55. Itu sudah mengcover semuanya. Kalau 60 tuh angkanya gimana sosialisasinya? 60 masih bisa ditoleransi karena dia masih diarsir ya. Masih diarsir itu Bu. pokoknya arsir. 50, 60 pokoknya masih ada toleransi. Nah, Kalau enterprising itu maksudnya apa, Bu? interpressing itu istilahnya itu intervensi, campur tangan. Jadi maksudnya apa? Ini kan di keterangan katanya itu kan ada intersosial dan enterprising. Maksudnya ikut campur tangan tuh di bagian apa misalnya? Seni. Kalau TK mau interpressing, mau ini, mau itu masih berada di skupnya kesenian. Iya, SD. Sampai batasnya nanti ketemu wujud apa yang menjadi pokok utama. Kalau TK SD masih pada seni. Jadi dia minatnya ke seni. Iya, mau nyanyi, nari, pencak silat, karate, masak, TPA, baca Al-Quran, semuanya masih di tingkat itu. Kalau olahraga masuknya ke enterprising. Iya. Iya, dan harus dirubah. Kan tujuan kita pemeriksaan itu berubah. Jadi nanti ini kan Ibu sudah saya suruh rubah ya. Artinya misalnya contohnya sekarang belum bisa makan sayur. Dengan dirubah tadi daya ingatnya sekarang menjadi 80. Berarti kan ada perubahan. Nah itu tujuan kita merubah hasil. Maka nanti ketika SD kelas 2, 4, 6 Ibu saya anjurkan pemeriksaan psikologi supaya kita bisa melihat perubahan-perubahan tadi ya. Tesnya di sini aja, ikut sama TK. Kan SD-nya beda-beda ya. Kalau kita nggak ketemu kan susah. Ada SD ini. Nah nanti tanya sama ibu kepala sekolah, tesnya kapan, ibu ngikut. Kan biayanya lebih murah daripada 450. Ya, 246. Ya, pilih. Dimensi ruang, gerak, dan waktu. Ini ya, spasial kan kecil ya. Ruang dan gerak dia sudah tahu. Oh ini gelap, malam. Oh ini terang, siang. Ruang ini, oh ini kelas B1, B2, B3. Itu sudah tahu ruang dan gerak. Tapi di situ angkanya kecil kan? Waktu belum tahu. Belum tahu waktu. Ajarkan jam-jaman, ajarkan angka-angka, ajarkan duit-duit. Belum tahu duit tau? Gak boleh Bu, harus tahu. Di SD ada pelajarannya. Ada nanti uang 100, uang 1000, uang 5000 ya. Itu ada, jangan gak diajarin. Bukan berarti kita ngajarin duit, kita nyuruh jajan, nyuruh boros ya. Enggak. Tetapi bagaimana pengertian. Nggak pengen itu maksudnya tuh, makanya nggak ajarin uang. Ya makanya diajarin Bu. Tapi tetap ke arah ini kalau jajan 2000 aja, mungkin masih dibilangin kayak gitu ya, jangan namanya. Kan takutnya jadi anak ya. Boros. Dia maksudnya ada anak TK bisa malak sama gitu. Ya itu anunya. Apa dia kalau ngerti uang atau gimana ada sih? Iya enggak ada kaitannya dengan memalak. Iya itu kebetulan dia malak uangnya ya kan. Tapi sebenarnya enggak sih. Orang malak itu ya mungkin achievernya terlalu tinggi dan keinginannya terlalu tinggi, tetapi tidak bisa dituruti. Nah jadi dia malak ya kan, dia pergaulan negatif. Jadi kan. Nah itu juga sebenarnya harus diawasi anak kita. Makanya ketika dia tahu, dia akan melawan. Ya tak? Nah makanya dari TK seperti ini kasih tahu Bu. Uang itu ya penting itu. Anak saya ada
Penakut. Menanggapi anak yang psikologis, kelemahannya santai, tidak tegas, lambat, acuh, dingin, kurang semangat. Bagaimana kita menanggapinya? Hah? Kelemahannya itu. Iya, Tutupi dengan kelebihannya. Hah? Kelebihannya apa? Kelebihannya tenang, lembut, efisien, setia, sabar, pendengar yang baik. Nah, itu bisa menutupi Oh, jadi kelemahan itu. Iya. Justru kami tampilkan itu supaya ibu bisa paham kelebihannya. Karena kelebihan itu akan mengcover kelemahan. Misalnya tadi kan kelemahannya? kelemahannya santai, tidak tegas, lambat, acuh, dingin, kurang semangat. Kurang semangat ya. Dengan dia tenang, dia bisa kurang semangatnya bisa hilang. Ya kan karena dia tenang. Mengapa dia kurang semangat? Karena mungkin diburu-buru. Mungkin tidak tenang, tidak nyaman gitu ya. Nah itu. Jadi kelemahannya ditutupi dengan kelebihan. Ya, tenang aja Bu, pasti bisa. Ya. Kita Bu puter mindset kita ini yang tidak bisa menjadi bisa. Misalnya, makan sayur, boro-boro makan sayur. Ya udah, ibu kan ngomong kan, ya udah kalau nggak mau makan sayur, mama aja yang makan. Nah gitu ya. Tapi kalau ya udah yakin bisa saya membuat anak saya bisa makan sayur. Besok bisa. Dengan memaksa, nggak apa-apa, semakin sedikit memaksa. Harus nggak makan gitu. Iya. Nanti kalau nggak makan sayur, dapat nilai kecil-kecil loh di SD. Ada ini lakukan Iya. nanti nggak bisa gitu. Nah, bisa juga. Ya dong, memang benar. Nggak makan sayur sulit nya. Padahal itu harus sehari sekali. Yang masuk kan banyak, yang keluar sedikit. Aslinya. Oke, ada lagi. Ya. Harus 80. Masih kurang berarti ya. Tingkatkan apa yang harus kita lakuin? Apa tadi? Spasialnya ya? Persepsi, Persepsi. memahami objek dan kejadian. Jangan bentak-bentak anak. Kurangi awas, jangan harus. Yang ketiga, tidak boleh melihat rumput tetangga lebih hijau. Berarti tidak boleh membandingkan, tidak boleh ngomong awas, jangan harus. Satu lagi apa tadi? Itu ya, tidak boleh membandingkan. Itu penting sekali. Karena bandingkan itu sakit Bu judulnya. Ya kan? Apa Bu tadi Bu? Sanguinis itu respon sama orang lain. Ya. Oke. Ada pertanyaan. Kalau yang daya ingat ibu harusnya nilainya berapa? 80 juga? Iya, semua. Makan sayur itu kan gampang-gampang susah loh Bu.